warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, proses pembelajarannya, Bapak minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum memulai pelajaran kita membaca doa menurut agama kita berdoa. Doa selesai. Terima kasih ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita absen dulu ya. Abi Manyu, Amin adalah Pujiani. Ya. Egi Ana Putri. Oke, bagaimana kabar kalian? Selamat pagi. Pagi, luar biasa tetap semangat. Jadi sebelum kita memulai kegiatan dari kita ini, ya, supaya lebih semangat, kita speaking dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, sebelum kita masuk ke materi, ya, Bapak ingin menjelaskan tujuannya ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya untuk agar kamu memiliki sikap positif untuk membangkitkan semangat belajar. Hingga di dalam pembelajaran itu kamu akan memperoleh nilai yang baik serta berprestasi. Jadi itu tujuan umumnya. Kemudian tujuan khususnya, kamu diharapkan setelah mempelajari materi ini, ya, kamu bisa mendapatkan atau membangkitkan motivasi belajar. Ya, yang pertama. Yang kedua, kamu dapat mengetahui tentang jenis-jenis motivasi. Kemudian yang ketiga, kamu juga mengetahui faktor-faktor penyebabnya. Kemudian yang berikutnya, kamu dapat menemukan manfaat dari motivasi itu sendiri. Dan yang terakhir, kamu dapat menyimpulkan secara baik tentang materi yang akan Bapak sampaikan. Kalian mendengarkan dengan penuh keseriusan, dengan penuh tanggung jawab. Supaya nanti materi nanti selesai, nanti kita akan adakan tanya jawab, diskusi atau cara pendapat ya. Oke ya. Yang tentang waktu ya. Tentang waktu. Jadi pelaksanaan proses layanan bimbingan kelas vital yang akan Bapak sampaikan ini, kita waktunya 2 kali 40. Berapa? 80. 80 itu nanti dibagi dengan 2 kali pertemuan. Nah, pertemuan pertama kita 40 menit. Ya. Nah, kemudian 40 menit berikutnya lagi kita untuk pertemuan berikutnya kita akan mengadakan diskusi. Oke. Ya, jadi itu. Kemudian topik yang akan Bapak sampaikan itu mengenai pentingnya motivasi belajar, ya. Jadi itu topiknya. Kemudian kita akan memulai kegiatan intinya ya. Nanti Bapak akan menayangkan slide PPT-nya. Jadi silakan kalian simak. Siap? Siap. Siap ya bacanya ya? Siap. Semangat? Semangat. Ya. Jadi menurut definisi motivasi belajar itu sendiri ya, yaitu dalam buku psikologi pendidikan Dr. Anis M. Daliono memaparkan bahwa motivasi adalah daya penggerak
pendorong untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang berasal dari diri dan juga dari luar diri. Kemudian dari 2005 yaitu belajar dapat diartikan sebagai suatu proses yang memungkinkan timbulnya atau berubahnya suatu tingkah laku sebagai hasil dari terbentuknya respon utama, dengan syarat bahwa perubahan atau munculnya tingkah laku baru itu bukan disebabkan oleh adanya kematangan atau oleh adanya perubahan. Sementara itu, oleh Nasution dan kawan-kawan 1992 bahwa motivasi belajar merupakan suatu keadaan yang terdapat pada diri seseorang individu, di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Nah, jadi itu definisi atau pengertiannya dari motivasi belajar ya. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada jenis-jenis motivasi. Motivasi itu bisa dilihat dari dasar pembentukannya. Nah, kemudian dibagi lagi menjadi dua, yaitu motif bawaan adalah motif yang dibawa sejak lahir. Jadi motif itu sejak lahir itu sudah ada, ya. Nah, kemudian yang kedua atau B-nya, motif-motif yang dipelajari, artinya motif yang timbul karena dipelajari. Kemudian yang kedua motivasi menurut pembagian Woodward dan Marcus Tardiman, ya, yaitu dibagi menjadi tiga juga. Yang pertama, motif atau kebutuhan organisme, misalnya kebutuhan minum, makan, kemudian bernapas, seksual, dan lain-lain. Ya. Jadi seksual juga ada, ya, motif seperti itu ya. Nah, kemudian yang keduanya, motif-motif darurat, misalnya menyelamatkan diri ketika misalnya ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi, respeknya cepat, ya, respeknya cepat. Nah, jadi itu motifnya itu tidak semua yang ada di dalam diri seorang itu bisa seperti itu ya, beda-beda ya. Nah, itu darurat. Kemudian ada dorongan untuk membalas dan sebagian. Ini membalasnya artinya ada kritik dari orangnya. Kalau orang gini-gini itu timbul respect seperti itu ya. Jadi ada motif-motif seperti itu yang dimiliki oleh seseorang individu. Kemudian yang ketiga itu motif objektif. Objektif itu berdasarkan apa yang kita lakukan, nyata kelihatan dia. Dan objek, ini misalnya timbul karena dorongan dari diri seorang untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi itu juga ada yang tidak dimiliki, ada juga yang dimiliki seseorang. Kemudian yang ketiga, motivasi jasmani dan rohani. Nah, di situ ada dua, seperti insting, otomatis, napas, dan sebagainya. Ya. Kalau motivasi jasmani itu motivasi yang ada di dalam tubuh kita, ya. Jadi motif-motif seperti itu di dalam misalnya kita olahraga ya. Kalau kita olahraga itu kan ada yang bisa olahraga, ada yang tidak. Ada yang suka, maksudnya ada yang tidak suka olahraga kan? Seperti itu. Nah, itu ada juga motif-motif seperti itu. Itu secara jasmani. Kemudian relax ini ada juga orang yang memiliki sifat yang tenang, yang santai gitu. Ada juga yang terburu-buru. Jadi motif itu berbeda-beda. Kemudian napas dan sebagainya. Napas ini kadang ya kalau misalnya ada penyakit atau sebagainya itu bawa dari penyakit ya. Kalau misalnya napas ke
kerenangan, setelah olahraga itu bisa juga, ya, bisa juga itu timbul pada saat tertentu, ya. Kemudian yang keempat yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik adalah motif-motif yang terjadi aktif atau berfungsi tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi motif intrinsik ini motif yang ada di dalam diri seseorang, sehingga ketika itu muncul nanti akan berperilaku, perilaku positif ataupun negatif. Nah, kemudian motivasi intrinsik, ekstrinsik, yaitu motivasi dari luar diri seseorang, ya. Nah, di sini misalnya ya, motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya terangsang dari luar. Nah, terangsang dari luar itu yang misalnya kawan memanggil, ya, memanggil tiba-tiba. Nah, kalau misalnya lagi tenang gitu kan, respectnya kan cepat kan? Nah, seperti itulah. Hai kamu, kenapa kamu ngelamun misalnya kan? Kok kamu ngelamun sih? Sebaiknya kamu bisa ngelamun, kamu harus ceria di dunia, gitu kan? Itu kan ada. Nah, itu kan teman yang tadi itu dari luar. Nah, yang pendiam tadi itu dari dalam. Bisa juga, bisa kebalikan juga ya. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya ini, nah, wujudkan impian dan cita-cita. Jadi impian dan cita-cita ini harus diwujudkan melalui motivasi. Motivasi itu kan banyak tadi, ya. Motivasi itu ingin membuat kita lebih semangat, lebih rajin, lebih giat. Tanpa harus disuruh oleh orang tua, kita itu kalau ada tugas segera mengerjakannya. Ada undangan, tidak perlu lagi misalnya sampai rumah kita setelah undangan itu harus mempelajari lagi. Takutnya ada review dan sebagainya, kita udah siap. Jadi tanpa perlu disuruh, tanpa perlu didorong, kita sendiri dengan adanya motivasi tadi, akhirnya bergerak sendiri. Nah, kemudian ini impian dan cita-cita. Nah, family ini adalah keluarga, di mana keluarga yang harmonis itu akan membuat kita itu bisa lebih nyaman, bisa lebih tenang, bisa lebih rileks. Kalau kita sekolah, orang tuanya dengan memberikan doa dan restu, pergi dari rumah misalnya salam kanan, cium tangan, mengucapkan salam dan sebagainya. Respect orang tua itu baik, bagus, ibu kita bagus, kemudian saudara-saudara kita pun juga bagus, ya. Nah, jadi family atau keluarga itu sangat penting untuk memotivasi diri kita di dalam belajar. Itu sangat penting, ya. Itulah peran dari keluarga. Kemudian fun activities. Fun activities ini adalah aktivitas yang santai, yang nyaman, yang tenang di rumah. Ya. Di rumah itu misalnya ketika pulang sekolah, ya, setelah ada kegiatan ini dengan sebagainya, kita mengerjakan sesuatu hal yang positif, misalnya belajar menjawab kuis misalnya di rumah, atau belajar menjawab soal-soal, ya. Nah, bisa soal itu dilihat dari Google, internet dan sebagainya, ya, dipilih, kemudian kita berlatih. Bisa juga mungkin dengan ngajak teman, Yuk kita misalnya latihan menjawab soal, ya kan? Dalam keadaan situasi yang tenang, nyaman, setelah istirahat, ya kan? Nah, kita bisa melakukan itu. Untuk apa? Untuk
supaya diri kita itu biasa termotivasi belajar begitu ya. Itu yang fun activities ya. Kemudian berikutnya motivasi yang sering dilakukan di sekolah kita ya. Motivasi yang sering dilakukan di sekolah kita. Misalnya di sini memberi angka. Dalam memberi angka ya dari guru itu misalnya dengan hasil yang baik, yang bagus ketika ulangan itu semangat tidak kamu? Misalnya dapat 80, 90, 100, semangat nggak? Ya kan? Coba kalau misal di bawah KKM, boyo kan? Nah, tapi kalau misalnya nilai di atas KKM, misalnya 70, 75, 80, kan semangat kan? Nah, itu juga mempengaruhi diri kita, ya. Jadi memberikan angka ini sangat perlu oleh guru itu dilakukan untuk siswa-siswinya ya. Kemudian hadiah atau reward. Hadiah atau reward ini perlu. Misalnya juara 1 itu akan mendapatkan hadiah berupa biasanya apa? Buku, pulpen, buket. Selain itu apa lagi? Piagam penghargaan. Nah, mana lebih penting piagam daripada buket itu? Piagam. Ya, betul sekali. Piagam itu, kalau buket itu kan kalau habis dipakai bisa habis, bisa hilang, ya kan? Tapi kalau bentuk piagam itu akan selamanya, misalnya ditaruh di kamar, ya kan, untuk kenang-kenangan kita kan. Sekarang kamu SMP, nanti setelah kamu nanti melanjutkan ke jenjang berikutnya, kamu bisa, oh ini dulu saya pernah juara 1 waktu saya ulangan umum. Dari sekian siswa yang lain saya yang paling tinggi, gitu kan? Nah, jadi itu ada juga motivasi untuk semangat untuk mengejar sekolah kita, untuk mengejar cita-cita. Nah, kemudian berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, ya. Jadi faktornya ya. Kita lihat di sini. Nah, ini ada 3 ahli atau pendapat, ya. Yaitu pendapatnya si Luke atau Luke, kemudian ada John, kemudian ada Anna. Ya. Di sini tidak ada kan yang namanya Anna. Nah, John juga tidak ada. Nah, di sini para ahli ya. Ini Luke, menurut Luke, yaitu ada faktor individual. Nah, Luke ini menyampaikan faktor individualnya itu ada 4, ya. Ya, 4 sampai 5. Yang pertama adalah kematangan atau pertumbuhan. Nah, kematangan atau pertumbuhan itu menjadi faktor juga di dalam motivasi belajar. Kematangan yang dimaksud adalah kematangan berpikir, ya, pola pikir kita. Jadi ketika pikiran kita sudah baik, nyaman, atau misalnya sangat luas lah, artinya faktor kematangan itu akan kita dapat. Misalnya dengan cara bergaul dengan teman, ya kan, teman yang mungkin sudah dewasa kan juga berpengaruh kepada kita yang belum dewasa. Oh, ternyata ini dia, ini bisa mengikut, ya. Kemudian kecerdasan, ya.
kecerdasan itu juga sangat berpengaruh kepada faktor motivasi. Kalau kita cerdas, apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan pasti mudah, ya. Kalau kita cerdas dalam menanggapi apa pertanyaan dari bapak ibu guru, cepat, artinya kita bisa menyesuaikan dengan keadaan itu, ya. Itu juga faktor yang sangat berpengaruh. Nah, itu menurut John. Kemudian menurut Ana juga, ya, yaitu faktor-faktor eksternal, ya. Faktor-faktor eksternal ini ada juga faktor-faktor internalnya. Eksternalnya itu berdasarkan dari luar, kemudian faktor internalnya itu berasal dari dalam diri. Nah, faktor eksternal diantaranya, nah seperti keluarga, ini hampir sama ya pendapat John dengan anak ini, ya. Nah, ini faktor keluarga, faktor sekolah. Nah, faktor lingkungan sekolah ini sangat penting juga, ya, dalam memotivasi diri kita. Ketika berada di sekolah, bagaimana sih kita berteman? Bagaimana sih kita bergaul, ya kan? Kalau ada yang biasanya pendiam, seperti bapak sampaikan tadi, ada yang bisa yang kecepatan, ya kan? Ada yang ceplosan dan sebagainya. Ya, itu sangat berpengaruh. Keaktifan itu sangat berpengaruh di dalam lingkungan sekolah kita, ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga faktor-faktor internalnya dari dalam diri, ya, seperti jasmani. Nah, ini faktor internalnya itu jasmani. Jasmani itu tubuh kita, ya. Kalau tubuh kita sehat, bugar, nyaman tidak untuk melakukan aktivitas? Tapi kalau udah loyo, sakit, nyaman tidak? Nah, bagaimana supaya jasmani kita sehat? Tetap berolahraga. Kita guru olahraga datang tepat waktu. Ikuti kegiatan olahraga dengan apa yang diajarkan oleh bapak ibu-gurunya di dalam olahraga untuk membina fisik kita, untuk membina mental kita juga. Itu secara jasmani. Kemudian faktor psikologis, fisik itu kejiwaan kita. Jadi secara psikis juga jiwa kita harus sehat. Makanya selain jasmani juga secara psikis jiwa kita, kalau fisik kita kuat, sehat, pasti jiwa psikis kita baik, ya. Itu terlihat dari mana? Dari psikisnya. Kalau psikisnya bagus, jasmani itu juga bagus, ya. Yang terakhir menurut anak ini faktor kelelahan. Faktor kelelahan seperti menunggu lama itu juga menyebabkan kurangnya semangat. Gitu, ya. Jadi faktor kelelahan itu juga sangat berpengaruh kepada semangat belajar kita, ya. Makanya supaya tidak lelah, malam tidak boleh begadang. Malam tidak boleh begadang. Selain itu apa lagi? Apa lagi? Makan malam. Oh, makan larut malam gitu ya. Itu akan mengganggu fokus juga. Oh, takut gendut. Takut gendut katanya. Ya, kalau misalnya makan malam juga, ya itu sebenarnya tergantung dari kondisi fisiknya juga, ya. Kalau makan kuat, siang kuat, malamnya kuat makan, tapi kalau besoknya dia langsung olahraga, maka lemak yang ada di dalam tubuh kita itu akan terurai. Nah, jadi sebenarnya tidak berpengaruh. Jadi kamu jangan takut dengan misalnya, Pak, nanti saya kan suka makan malam, ya. Takutnya kalau makan malam badan gemuk,
kalau mau sekolah jaraknya jauh, nanti lelah saya, ya kan? Nah, seperti itu ya. Jangan takut seperti itu, ya. Pokoknya lakukan kalau menurut kamu itu baik dan benar. Nah, kalau misalnya itu salah tadi, tanya dong. Bagaimana misalnya guru tanya, ya? Nah, seperti itu. Ada manfaatnya juga tentang motivasi belajar, ya. Jadi manfaatnya itu diantaranya dapat menumbuhkan semangat belajar, ya. Dengan adanya motivasi itu tadi, maka akan tumbuh dengan sendirinya semangat belajarnya. Oke? 5. Kemudian yang terakhir, tetap semangat, sukses untuk kalian semua. Kemudian sekian dan terima kasih, ya. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi nanti Bapak juga akan bertanya kepada kalian tentang apa yang Bapak jelaskan tadi. Bapak ingin tahu seberapa jauh pemahaman, ya, yang kalian dapat, ya. Nanti silakan menunjukkan tangan bagi kalian yang ingin menjawab pertanyaan dari Bapak, ya. Ya? Ya. Yang pertama, apa jenis-jenis motivasi di dalam belajar? Ya, silakan. Motivasi dilihat dari dasar pemasukannya. Motivasi merupakan bagian dari word dan markuis dalam seniman. Motivasi jasmani dan rohani, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Tepuk tangan dulu. Kelompok ketiga, ya. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu sebutkan faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Ya, silakan. Izin menjawab. Ya, silakan. Jawabannya faktor individual, Ya. faktor sosial, Nah. faktor-faktor internal, Ya. dan faktor-faktor eksternal. Ya, terima kasih ya, tepuk tangan dulu. Jadi lengkap sudah, ya. Jadi dari pertanyaan tadi sudah dijawab, kemudian sampailah juga kesimpulan, ya. Jadi Bapak di sini coba memberikan penguatan untuk kalian. Jadi motivasi belajar itu sangat penting untuk kita lakukan. Kenapa? Karena setiap manusia itu punya keinginan, punya cita-cita, ya, yang belum dicapai. Jadi dengan motivasi itu, ya, itu akan menguatkan fondasi kita untuk mengejar mimpi dan cita-cita kita, ya. Nah, jadi pertemuan kita, Bapak rasa sudah selesai, ya. Kemudian Bapak ingin menanyakan bagaimana tadi slide PPT yang sudah Bapak tampilkan tadi, menarik tidak? Menarik. Senang tidak? Senang. Suka? Suka. Kalau gitu tepuk tangan dong. Jadi cukup sekian yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.